Kau tarik nafas, dan kau hidup. Kau hembuskan nafas, dan segalanya bisa berakhir. Tapi pernahkah kau bertanya, siapa yang meniupkan nafas itu ke dalam dirimu? Dan suara siapa yang tersembunyi di balik helaannya? Bukan sekadar udara yang keluar masuk. Di dalam setiap nafas ada namanya. Namanya yang paling sunyi, yang hanya bisa dikenali oleh hati yang telah hening. Ilmu ini tidak tertulis di kitab. Ia tersembunyi dalam dirimu, menunggu untuk dibangkitkan. Dan hari ini, kita akan menyelami rahasia terdalam dari nafas dan namanya. Nafas pertama yang terlupakan. Saat manusia dilahirkan, yang pertama kali hadir adalah nafas. Sebelum suara, sebelum tangisan, bahkan sebelum kesadaran akan dunia, nafas telah datang mendahului semuanya. Nafas itu bukan sekadar udara yang masuk dan keluar, melainkan pertanda bahwa ruh telah bersatu dengan jasad. Namun anehnya, saat usia bertambah, nafas yang begitu penting ini justru terlupakan. Ia terus berjalan tanpa pernah disadari. Padahal di balik keluar masuknya nafas, tersembunyi rahasia terdalam tentang asal, tujuan dan keberadaan diri. Bagi orang awam, nafas hanyalah bagian dari sistem biologis. Tapi bagi para pencari, nafas adalah jalan pulang. Ia adalah jembatan antara jasad dan ruh, antara suara dan kesunyian, antara dunia dan Tuhan. Dalam setiap helaan ada getaran yang tak kasat mata. Ada frekuensi yang menggema dari dalam jiwa, membawa bisikan ilahi yang hanya dapat dirasa, bukan didengar. Nafas adalah bahasa yang lebih tua dari kata-kata. Para sufi menyebut nafas dengan berbagai istilah. Tapi salah satu yang paling dalam maknanya adalah hu. Sebuah nama yang bukan sekadar bunyi, melainkan resonansi ilahiyah. Hu adalah zikir yang tidak memerlukan lidah. Ia bergetar dalam dada, menyatu dengan degup jantung, dan hadir dalam keheningan yang tak terucap. Mengucapkannya secara lahir hanya permukaan. Yang sejati adalah menyadari bahwa Hu telah ada dalam setiap hela nafas sejak kita pertama kali hidup. Dalam perjalanan makrifat, mengenal Hachu bukanlah tentang mengenal sebuah kata, tapi tentang mengalami kehadirannya dalam diri. Nafas menjadi pelatihan spiritual paling sunyi, tapi paling dalam. Ketika seseorang mulai memperhatikan nafasnya, ia akan sadar bahwa setiap tarikan dan hembusan membawa pesan. Ada saat-saat di mana nafas terasa ringan, seperti ada yang mengangkat beban dari dada. Dan ada saat di mana nafas terhenti sejenak, seakan menanti izin untuk kembali berhembus. Di titik jeda antara masuk dan keluarnya nafas, di sanalah titik paling tersembunyi itu berada. Titik itu tidak bisa dijangkau oleh logika, tidak bisa dijelaskan dengan ilmu fisik. Ia hanya bisa disentuh oleh rasa. Di titik itu, semua dualitas lenyap. Tidak ada lagi aku dan engkau, tidak ada dunia dan akhirat, tidak ada permulaan atau akhir. Hanya ada satu, kehadirannya yang meliputi segalanya. Dan hanya mereka yang benar-benar hening dalam diri yang bisa menyadari keberadaannya. Kebanyakan manusia hidup tanpa pernah benar-benar hidup. Nafasnya berjalan, tapi jiwanya tertidur. Padahal jika seseorang sadar pada nafasnya, ia akan menemukan bahwa setiap hela adalah zikir. Setiap tarikan adalah doa, setiap hembusan adalah penyerahan. Nafas bukan sekadar fungsi tubuh, tapi jalan kesadaran yang paling dekat dan paling nyata. Sayangnya, kita sering mencari Tuhan di luar, sementara Dia hadir begitu dekat pada nafas yang keluar masuk tanpa henti. Maka marilah kita mulai dari awal, kembalilah ke nafas. Rasakan kehadirannya tanpa menguasainya. Dengarkan keheningan yang tersembunyi di antara dua hembusan. Di sanalah Hu bersuara, bukan dengan bunyi, tapi dengan rasa. Nafas adalah pintu, dan Hu adalah kuncinya. Siapa yang dapat merasakannya, ia akan dibawa masuk ke ruang terdalam, ke titik sunyi di mana Tuhan tak lagi dipanggil, karena ia sudah hadir sepenuhnya.